Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sanjaya. Saya berasal dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang cooling system pada unit 30D. Di cooling system di unit 30D itu ada beberapa komponen dan prinsip kerja cooling system. Antara lain itu ada perpindahan panas pada engine. Jadi pendingin engine itu tergantung pada prinsip konduksi ya, konveksi dan radiasi panas untuk menjaga engine tetap beroperasi pada temperatur operasi yang tinggi. Cairan pendingin atau coolant menerima panas konduksi dari komponen logam engine seperti silinder, blok, dan silinder head dan lain-lain. Kemudian itu ada komponen-komponen cooling system juga ya. Ya, secara umum komponen-komponen cooling system itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada water jacket, yang kedua ada water temperature regulator, yang ketiga ada radiator, yang keempat ada pressure cap, yang kelima ada water pump, yang keenam ada saluran air atau hose. Di sini saya akan menjelaskan semua komponen tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jacket water. Jadi jacket water itu yang disebut jacket water adalah saluran air yang terdapat di sekeliling blok, engine, dan silinder head. Karena seluruh permukaan water jacket itu terdiri dari logam besi, maka air sebagai media pendingin harus dicampur dengan zat kimia anti karat atau disebut coolant conditioner. Jadi ada fuel yang terbakar di dalam silinder. Diesel engine dapat mencapai temperatur 3000 derajat. Jadi panas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga dan sisanya yang tidak terpakai dibuang melalui exhaust. Dan yang kedua ada water temperature regulator atau disebut juga termostat yang berfungsinya sebagai mengatur aliran coolant ke radiator. Pada saat engine kondisi dingin, maka water temperature regulator menutup sehingga coolant yang berasal dari engine tidak dapat mengalir ke radiator, tetapi di bypass ke water pump. Jadi di water temperature regulator tuh ada dua jenis ya, yang regulator yang digunakan pada engine, yaitu ada poppet type dengan bonnet type. Kemudian yang ketiga kita lanjut ke water pump. Jadi water pump itu berfungsi sebagai memumpakan cairan pendingin supaya mengalir ke seluruh sistem pendingin dan menyerap panas yang timbul. Jadi beberapa jenis water pump digerakkan itu langsung oleh gear yang berada pada front housing, dan ada juga yang digerakkan oleh fibel yang terhubung ke puli dan di bagian depan crankshaft. Kemudian kita lanjut ke yang keempat, ke radiator. Jadi radiator ada coolant yang mengatur atau mengalir dari engine block ke radiator yang meradiasikan atau memindahkan panas ke udara. Jadi pada radiator itu ada pipa-pipa kecil yaitu tempat coolant mengalir, dan pada bagian luarnya terdapat sirip-sirip yaitu tempat udaranya mengalir. Jadi di ukuran radiator itu sudah diperhitungkan ya oleh pabrik sesuai kemampuannya membuang panas yang sangat tinggi yang ditentukan oleh performance engine. Jadi itu Caterpillar juga itu memakai ada dua jenis engine ya, dua jenis radiator. Yang pertama ada radiator konvensional, yang kedua ada radiator modular. Kemudian kita lanjut ke yang kelima, radiator cap. Jadi dalam radiator cap ini memiliki relief valve yang menjaga tekanan dalam cooling system selalu lebih besar dari tekanan atmosfer. Cooling system dibuat bertekanan dengan ada dua tujuan ya. Yang pertama itu ada supaya aman beroperasi di daerah ketinggian, dan yang kedua ada menjaga tekanan dan menaikkan titik didih. Lalu ada hose dan pipa saluran cairan pendingin. Pada cooling system terdapat hose dan pipa yang menghubungkan saluran. Jadi saluran pendingin pada engine itu seringkali terjadi kebocoran pada hose dan pipa sehingga cooling system tidak bekerja secara sempurna. Lalu sewaktu-waktu rekondisi pada cooling system, komponen ini harus dibersihkan baik dari kotoran maupun sifat yang terdapat menyumbat radiator core. Kemudian itu ada jenis-jenis cooling system. Di Caterpillar itu menggunakan tipe-tipe cooling system berdasarkan kepada aplikasi masing-masing engine, yaitu ada 3 ya.
Ada tipe konvensional, ada tipe cooler, dan ketiga tuh ada tipe heat exchanger. Kemudian kita lanjut yang keenam. Yang keenam itu ada cooling system tipe konvensional. Jadi pada saat engine beroperasi, coolant dipompakan oleh water pump melewati oil cooler menuju engine block. Dari silinder block, coolant mengalir menuju ke silinder head dan kemudian ke water temperature regulator housing. Pada saat temperatur sudah mencapai pembukaan maksimum water temperature regulator, temperatur cairan pendingin turun dan cairan pendingin terhisap oleh water pump. Jadi dihisap oleh water pump melalui bagian bawah radiator. Kemudian itu pada engine yang sering berekselerasi, terdapat pipa bypass dari bagian atas radiator ke saluran masuk water pump atau disebut juga sunline yang berguna menghindari kavitasi. Dengan adanya sunline, maka cairan pendingin yang berada di bagian atas radiator itu yang akan mengalir. Kemudian kita lanjut yang ketujuh, yaitu cooling system tipe cooler. Jadi di cooling ini banyak dijumpai pada engine yang diaplikasikan untuk marine. Jadi di cooler adalah sistem yang menggunakan pipa yang terbuat dari logam tahan karat yang berada di bawah atau di samping kapal guna mendinginkan cairan pendingin engine. Coolant mengalir di dalam pipa dan air laut yang berada di luar pipa secara langsung menyerap panas. Cooling system. Jadi efisiensi dari sistem ini sangat tergantung pada 4 bagian. Yang pertama ada luas permukaan pipa luas permukaan pipa cooler. Yang kedua adalah kecepatan aliran air laut pada sisi luar pipa cooler. Yang ketiga ada temperatur air laut. Yang keempat ada kecepatan aliran cairan pendingin pada pipa cooler. Coolant yang berasal dari water pump dibagi menjadi dua, sebagian mengalir menuju oil cooler dan sisanya mengalir menuju after cooler. Jadi coolant itu yang melewati oil cooler itu dibagi menjadi dua, yaitu sebagian mengalir menuju engine block dan sisanya mengalir menuju turbocharger housing dan selanjutnya mendinginkan exhaust manifold. Jadi saat temperatur engine itu sudah mencapai temperatur pembukaan water temperatur regulator, maka sebagian dari coolant akan mengalir kembali menuju injet water pump melalui saluran bypass dan sebagian lagi akan mengalir menuju pipa kecil cooler untuk didinginkan dari pipa cooler. Kita lanjut yang ke-8. Yang ke-8 itu ada cooling system heat exchanger. Jadi di cooling system ini tipe heat exchanger ini banyak dijumpai pada engine yang dipublikasikan pada marine dan industrial, di mana engine system ini memiliki sebuah head yang berfungsi sebagai membuang panas yang ditimbul pada engine. Kemudian heat exchanger itu berbentuk menyerupai oil cooler, di mana pada bagian dalam pipa itu mengalir yang dipompakan oleh auxiliary seawater pump dan pada bagian luar pipa mengalir air pendingin engine. Jadi cairan pendingin yang berasal dari bagian bawah expansion tank itu mengalir menuju saluran inlet. Jadi putaran impeller itu water pump mendorong cairan pendingin ke sistem. Jadi cairan pendingin yang berasal dari water pump terbagi menjadi dua, sebagian mengalir menuju oil cooler dan sisanya mengalir menuju core after cooler. Cairan pendingin yang berasal dari water pump terbagi menjadi dua, yaitu sebagian mengalir menuju oil cooler dan sisanya mengalir menuju core after cooler. Jadi cairan pendingin yang telah melewati oil cooler dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebagian mengalir menuju engine block dan sisanya mengalir menuju turbocharger housing dan selanjutnya mendinginkan exhaust manifold. Cairan pendingin yang mengalir ke engine block mendinginkan liner, kemudian menuju silinder head.
Pada bagian depan head terdapat water temperature regulator housing yang mengontrol arah-arah cairan pendingin. Saat temperatur engine belum tercapai temperatur pembukaan water temperature regulator, maka cairan pendingin akan di bypass menuju water pump. Saat temperatur engine sudah mencapai temperatur pembukaan regulator, maka sebagian dari cairan pendingin akan mengalir kembali menuju inlet water pump melalui saluran bypass, dan sebagian lagi akan mengalir menuju head exchanger untuk didinginkan oleh air yang mengalir di bagian dalam pipa-pipa head exchanger. Setelah melewati exchanger, di bagian dalam cairan pendingin mengalir menuju expansion tank yang merupakan reservoir cairan pendingin. Dan yang kedelapan itu adalah posisi water temperature regulator pada cooling system. Jadi posisi water temperature regulator pada cooling system itu terbagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama ada controller inlet water temperature regulator thermostat, dan yang kedua ada controller outlet yang keluarnya water temperature regulator thermostat. Dan yang kesembilan kita lanjut controller inlet thermostat. Jadi coolant itu tetap mengalir dari outlet ke engine ke head exchanger. Yang dikontrol adalah aliran coolant yang keluar dari head exchanger menuju expansion tank. Saat engine berada dalam kondisi dingin, coolant dari outlet itu langsung mengalir ke expansion tank. Dan kita lanjut yang terakhir, yang ke-10 adalah control outlet thermostat. Saat kondisi engine masih dingin, maka cairan pendingin akan mengalir dari outlet engine menuju water pump melewati bypass line. Ketika temperatur engine mencapai temperatur pembukaan regulator, sebagian cairan mengalir melalui bypass line dan sebagian lagi mengalir menuju radiator. Ketika regulator terbuka penuh, maka seluruh cairan pendingin mengalir menuju radiator. Jadi sekian presentasi dalam video ini yang mengenai tentang cooling system pada unit 30D. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.